Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erina Nur Kamila dari Prodi PAI kelas 3A, mahasiswi STAI Dr. KHEZ Mutakin. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat tugas mata kuliah Filsafat Islam oleh dosen pengampu Bapak Arif Maulana MUD. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai filosofis pendidikan menurut Murtado Mutahari. Pengertian pendidikan menurut Murtado Mutahari sendiri, pendidikan identik dengan proses pengembangan yang bertujuan agar membangkitkan sekaligus mengaktifkan potensi-potensi yang terkandung dalam diri manusia. Menurut Mutahari, pendidikan terkait erat dengan fitrah. Fitrah adalah dimensi asasi dari pendidikan. Fitrah adalah sesuatu yang melekat dan hadir dalam diri manusia sejak diciptakannya. Pendidikan berfungsi mengajarkan kebenaran sesuai dengan sifat dan fitrah yang selalu cinta kebenaran. Maka, pendidikan yang Islami adalah pendidikan yang berorientasi pada fitrah itu sendiri, yang yaitu pendidikan yang berasas pada nilai-nilai kebenaran yang hakiki, yaitu nilai-nilai dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta dari fitrah itu sendiri. Disinilah pendidikan Islam memainkan perannya. Adapun tujuan pendidikan menurut Murtado Mutahari yaitu pendidikan Islam itu pribadi yang sempurna, yang diperincikan ke dalam dua dimensi yaitu jasmani dan rohani. Ini berarti pendidikan yang baik adalah pendidikan yang tidak hanya memenuhi kebutuhan jasmani, seperti pendidikan bertujuan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, gaji yang besar, namun pendidikan pun harus memenuhi kebutuhan rohani, seperti kebahagiaan dalam kehidupan. Karena dengan ilmunya, ia bisa bersosialisasi dengan orang lain, bermanfaat bagi lingkungan sekitar, dan yang paling utama adalah menjadi manusia beriman kepada Tuhannya, dan memiliki sikap rendah hati di hadapan makhluknya. Tujuan pendidikan yaitu menumbuhkan pola kepribadian manusia yang bulat melalui latihan kejiwaan, kecerdasan otak, penalaran, perasaan, dan indera. Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan manusia dalam semua aspeknya, baik aspek spiritual, intelektual, imajinasi, jasmaninya, ilmiah, maupun bahasanya. Menurut Murtado Mutahari, pendidikan dan pembelajaran bertujuan untuk memaksimalkan potensi berpikir pelajar. Manusia menurut Murtado Mutahari adalah makhluk yang sangat unik, memiliki kecerdasan tanggung jawab dan makhluk yang rasional. Manusia dilahirkan dengan keadaan tidak tahu apapun akan tetapi Allah memberi manusia kelebihannya itu dengan pendengaran, penglihatan, akal, dan hati yang digunakan untuk membekali kehidupannya menjadi manusia yang baik dan bersyukur. Dengan itu, manusia dapat beribadah, bertakwa kepada Tuhannya, dan berbakti kepadanya, yaitu dengan mengabdikan kemampuannya di dunia ini. Itulah yang dinamakan manusia sempurna. Konsep manusia ini tercermin pada rumusan tujuan pendidikan, bahwa tujuan pendidikan itu manusia yang sempurna dengan cara melatih jiwa, akal, pikiran, perasaan, dan fisik manusia. Dengan demikian, pendidikan harus mengupayakan tumbuhnya seluruh potensi manusia, baik yang bersifat spiritual, intelektual, daya hayal, fisik, ilmu pengetahuan, maupun bahasa
baik secara individual maupun kelompok. Melalui akal dan kalbu yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan pendidikan yang diterima manusia, akan mampu bersosialisasi dengan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hubungan manusia dengan pendidikan sangat erat, karena mempunyai ikatan yang tidak dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia yang berpikir bagaimana menjalani kehidupan dunia ini, dalam rangka mempertahankan hidupnya. Melalui pendidikan pula, perkembangan kepribadian manusia dapat diarahkan kepada yang lebih baik, dan melalui pendidikan kemampuan tingkah laku manusia dapat didekati dan dianalisis secara murni. Kemampuan seperti itulah yang tidak dimiliki oleh makhluk Tuhan yang lainnya. Manusia dapat tumbuh dan berkembang melalui pendidikan, karena manusia dapat tumbuh berkembang melalui suatu proses alami menuju kedewasaan, baik itu bersifat jasmani maupun bersifat rohani. Menurut Murtado Mutahari, bahwa makna kata ilmu dalam Islam atau ilmu yang diperintahkan dalam Islam adalah setiap ilmu yang bermanfaat bagi masyarakat Islam. Bahwa ilmu yang diperintahkan Islam adalah setiap ilmu yang dapat membantu terlaksanakannya tujuan-tujuan individu, tujuan-tujuan sosial Islam, dan setiap ilmu yang jika umat Islam tidak diketahui tentang ilmu tersebut, maka hal itu akan menyebabkan tidak dapat terlaksanakannya tujuan suci Islam. Jadi, makna ilmu dalam Islam bukan bermakna setiap ilmu yang tidak mempunyai pengaruh bagi tujuan Islam. Bahkan, setiap ilmu yang memberikan pengaruh buruk bagi tujuan-tujuan Islam. Dalam konteks terakhir ini, Islam tidak mewajibkan umat Islam untuk mempelajari ilmu tersebut, bahkan mengharamkannya. Mutahari menegaskan bahwa pembagian ilmu menjadi dua, yaitu ilmu agama dan ilmu bukan agama. Sebagaimana banyak dibuat oleh para pemikir Islam, adalah sungguh tidak benar dan harus ditolak. Pembagian ini hanya akan menimbulkan sangkaan bagi sebagian umat bahwa ilmu-ilmu di luar ilmu-ilmu agama adalah ilmu-ilmu yang asing dari Islam, sehingga mereka harus menjauhinya. Secara tegas dapat dikatakan bahwa kelengkapannya dan keuniversalan Islam menuntut bahwa setiap ilmu yang bermanfaat, penting, dan diperlukan oleh umat Islam, maka itu harus dianggap sebagai ilmu-ilmu agama. Dengan pengetahuan dan pendidikan, manusia menjadi manusia yang berkebudayaan dan berperadaban. Dengan kegiatan pendidikan dan pembelajaran, manusia mendapatkan ilmu pengetahuan yang serat dengan nilai kebenaran baik yang universal, abstrak, teoritis, maupun praktis. Nilai kebenaran ini selanjutnya mendorong terbentuknya sikap dan perilaku yang arif dan berkeadilan. Sikap yang demikian itu selanjutnya menjadi modal bagi manusia untuk membangun kebudayaan dan peradaban. Upaya untuk memahami dan mengidentifikasi karakteristik generasi saat ini adalah sesuatu yang penting sebagai objek dari dunia pendidikan yang akan hidup di zaman yang berbeda dengan kita. Jika pengidentifikasian objek pendidikan tidak dilakukan atau dilakukan secara tidak komprehensif, maka tujuan dari pendidikan tidak akan tercapai dengan sendirinya, sehingga generasi yang soleh yang diharapkan tidak akan terwujud. Sikap dunia pendidikan
dalam menghadapi perubahan zaman adalah tidak secara buta menerima seluruh perkembangan zaman dan tidak seluruhnya menolak perkembangan zaman. Artinya, dalam penerapannya, dunia pendidikan tidak boleh kehilangan jati dirinya diakibatkan terlalu ingin menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dan tidak boleh terlalu tradisionalis dari sikap menolak seluruh perkembangan zaman yang menurut pemahamannya tidak sesuai. Dengan idealisme orang yang memandangnya, hendaknya sebuah lembaga pendidikan bersikap seimbang, yaitu menerima perkembangan zaman yang dapat menunjang keberhasilan pendidikan dan menolak perkembangan zaman yang akan menimbulkan efek-efek negatif pada dunia pendidikan dan tetap menjadikan keimanan sebagai landasan utama dalam memilih perkembangan mana yang sesuai dengan misi dari sebuah lembaga pendidikan. Mungkin cukup sekian pemaparan dari saya tentang filosofis pendidikan menurut Murtado Mutahari. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih dalam tahap pembelajaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.